Saudara Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, tewas akibat serangan militer Israel di sebuah apartemen di kawasan Tal Al-Hawa, sebelah barat daya Gaza, Palestina, Rabu kemarin. Tak hanya itu, saudara, serangan Israel bahkan menembaki warga Gaza yang tengah mengantre logistik. Kita bahas soal kondisi terkini di Gaza bersama Ketua Divisi Emergency Rescue Committee Mercy Indonesia, Arif Rahman. Pak Arif, selamat pagi. Pagi, Mbak. Pak Arif, sebelumnya kami tentunya turut berduka atas tewasnya Dr. Marwan Al-Sultan dan juga keluarga. Kami mau mengonfirmasi saat kejadian tersebut, artinya Dr. Sultan ini memang tengah berkumpul bersama keluarga atau seperti apa? Lalu informasinya ini ada 7 anggota keluarga yang bersama dengan Dr. Sultan di sana. Informasinya seperti apa, Pak? Ya, jadi informasi masuk ke kami hari Rabu sore menjelang malam ya. Artinya kalau kemudian disamakan waktunya dengan waktu Gaza yang mundur sekitar 4-5 jam itu siang hari. Kalau mungkin kejadiannya kalau dilaporkan saat itu mungkin memang beliau sedang berada di rumah karena saat ini memang Rumah Sakit Indonesia sudah dikosongkan. Jadi menimbang-nimbang situasi yang terjadi di mana walau situasi di sana sangat genting, namun pihak agresor memaksa untuk Rumah Sakit Indonesia itu tidak bisa digunakan dengan segala macam cara. Jadi menghalang-halangi pasien, kemudian menghalang-halangi tenaga medis, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kemudian oleh Kementerian Kesehatan dan juga pihak Badan Kesehatan Dunia (WHO), rumah sakit terpaksa dikosongkan, alat-alat medis dipindahkan ke rumah sakit lain yang relatif lebih aman. Nah, mungkin dengan situasi itu di mana beliau sebagai direktur yang menyebabkan beliau tidak aktif lagi bertugas. Beliau sendiri sebenarnya sangat-sangat kooperatif, sangat-sangat berdedikasi. Pengalaman kami dan teman-teman tim yang berinteraksi dengan beliau itu jam 7 pagi beliau sudah sampai di rumah sakit untuk memantau jalannya aktivitas pelayanan medis di rumah sakit. Dan memang betul kalau dilihat dari gambar yang sampai kepada kami tentang kerusakan yang ada di apartemen yang beliau tinggali itu, sepertinya memang ini adalah serangan yang ditargetkan ke apartemen yang beliau tinggali. Nah, beliau sendiri walaupun kemudian banyak rekan-rekan medis dan juga penduduk di Gaza Utara mengungsi akibat paksaan dari pihak penjajahan, beliau dan keluarga tetap memilih untuk bertahan tinggal di Gaza Utara. Jadi hanya pindah dari rumah tinggal sebelumnya, kemudian menyewa di apartemen yang sekarang beliau tinggali di Tal Al-Hawa. Oke, Pak Arif, Dr. Sultan ini kan adalah dokter spesialis jantung. Informasinya, dokter jantung tentu sangat langka di sana. Seperti apa sosok Dr. Sultan di mata Mercy? Kemudian kondisi kebutuhan terkait dengan dokter spesialis, terutama spesialis jantung, seperti apa di sana? Ya, jadi dalam 50 hari terakhir saja ini sudah ada 70 tenaga kesehatan yang tewas akibat serangan Israel di luar dari warga sipil lainnya. Nah, tentu kehilangan satu saja tenaga medis ini, apalagi sosok yang berkarakter dan sangat sangat terampil seperti Dr. Marwan ini merupakan sebuah kehilangan yang luar biasa buat Gaza. Tidak hanya karena beliau satu-satunya dokter kardiologis yang masih ada di Gaza Utara. Jadi relatif setelah kemudian beliau wafat, maka berarti Gaza Utara sudah tidak memiliki lagi dokter ahli jantung, apalagi beliau memiliki subspesialisasi jantung intervensi. Tidak hanya pasien-pasien yang mengalami masalah jantung di Gaza Utara dan sekitarnya akan kehilangan dokter yang bisa melayani, tetapi juga beliau merupakan guru, dosen bagi mahasiswa kedokteran yang ada di Gaza. Dan artinya mahasiswa-mahasiswa calon dokter dan juga calon dokter spesialis juga akan kehilangan sosok menimba ilmu dan pengalaman yang jumlahnya saat ini sudah semakin berkurang. Oke, menjadi satu-satunya dokter ahli jantung di sana. Dari Mercy, apa yang nantinya mungkin menjadi dorongan ataupun juga pengadaan tentunya dokter spesialis di sana? Karena tadi di dalam 50 hari sudah 70 tenaga medis yang meninggal dunia. Ya, walaupun kemudian terdapat
apa namanya ketimpangan antara jumlah tenaga medis di jalur Gaza secara keseluruhan. Namun pihak Israel di sisi lain tetap atau terus membatasi jumlah relawan medis yang berinisiatif untuk masuk ke Gaza, dan ini adalah sebuah ironi gitu ya. Bahkan ketika kami memasukkan daftar relawan dokter-dokter kami itu dan juga teman-teman dari lembaga lain itu, seleksi atau sensor yang diberlakukan sudah jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Jadi hanya beberapa profesi yang masih diizinkan. Yang lain-lainnya terlepas dari persyaratan internal yang diterapkan oleh pihak Israel, itu membuat kemudian dokter-dokter maupun tenaga medis lain yang bisa bekerja atau bisa masuk dari luar semakin berkurang. Dari Mercy sendiri kami memang berencana untuk mengirimkan lagi relawan untuk berangkat ke jalur Gaza. Hanya memang kalau kemudian mempertimbangkan kondisi saat ini di mana dengan wafatnya Dokter Marwan, memang tidak serta-merta kami bisa langsung mengirimkan relawan kami yang memiliki kemampuan sebagai dokter jantung, apalagi dokter jantung spesialis. Tapi tentu itu akan menjadi pertimbangan kami dalam rekrutmen untuk mempersiapkan relawan-relawan yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh rekan-rekan tenaga medis yang gugur di jalur Gaza, Mbak. Oke, itu tentu menjadi ironi di mana kebutuhan tenaga medis harusnya sangat besar di sana, tetapi justru Israel membatasi jumlah relawan medis. Pak Arief, beliau ini kan disebut sosok yang sangat peduli kemanusiaan. Sejak kapan dan bagaimana awalnya Dr. Marwan ini akhirnya bisa bergabung dan menjadi Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza? Ya, untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sebenarnya sejak selesai dibangun sudah diserah terimakan dari masyarakat Indonesia melalui Mercy, karena rumah sakit ini merupakan donasi dari masyarakat Indonesia. Sudah diserah terimakan kepada pemerintah Palestina di 2016. Nah, jadi seluruh seluruh sistem manajemen SDM-nya itu sudah dikendalikan oleh Kementerian Kesehatan di Palestina, terutama di jalur Gaza. Beliau sendiri sempat 2 kali menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Indonesia. Yang pertama di 2021 dan kemudian menjabat lagi di 2024. Nah, di 2024 inilah kemudian dedikasi beliau untuk mengaktifasi kembali Rumah Sakit Indonesia yang sempat vakum di Desember 2023 dan kemudian mengaktifasi hampir seluruh layanan yang ada di rumah sakit, mulai dari IGD, kamar operasi, kemudian ICCU, rawat inap, rawat jalan, sehingga kemudian hampir seluruh layanan yang sebelumnya itu tidak bisa berjalan di rumah sakit itu kemudian bisa dibuka kembali. Itu dalam kontrol beliau. Nah, Mercy dalam hal ini mensupport itu dengan membantu memperbaiki, merestorasi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, seperti ketika itu kita menghadapi kendala di mana genset generator rumah sakit mengalami kerusakan, kemudian kita membantu dengan mengadakan solar panel untuk rumah sakit yang akhirnya rumah sakit bisa sedikit terbantu kebutuhan listriknya dan lain sebagainya. Nah, kolaborasi kerja dengan beliau ini sangat membekas karena beliau selalu menyambut relawan dari Indonesia, dari Mercy khususnya ketika bekerja di Rumah Sakit Indonesia, mengatakan bahwa selamat datang di rumah kalian sendiri. Dan ini sangat-sangat membekas di hati seluruh relawan yang berinteraksi dengan beliau. Oke, Pak Arief, artinya sekarang bagaimana kondisi pelayanan Rumah Sakit Indonesia di Gaza setelah Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini menjadi korban serangan dari Israel? Ya, seperti sudah saya kemukakan di awal, sejak bulan akhir April atau bulan Mei kemarin, relatif Rumah Sakit Indonesia sudah tidak beraktivitas karena dilarang oleh penjajah. Kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Badan Kesehatan Dunia, akhirnya kemudian seluruh alat medis yang ada di rumah sakit kemudian dikeluarkan dari Rumah Sakit Indonesia, dipindahkan ke rumah sakit yang masih aman yang ada di Gaza Utara maupun di Gaza City. Sehingga karena kemudian sudah tidak ada staf medis yang tinggal di rumah sakit, kemudian juga tidak ada lagi alat-alat medis yang bisa digunakan untuk melayani pasien, akhirnya
secara umum rumah sakit Indonesia saat ini sudah tidak beroperasi. Namun secara kondisi rumah sakit Indonesia masih tetap berdiri walaupun kemudian tidak melayani pemeriksaan pasien lagi. Begitu, Mbak. Baik, sekali lagi tentu kami turut prihatin dan berbelasungkawa. Ini tentu menjadi semacam upaya penghancuran kemampuan medis di situasi kemanusiaan yang begitu buruk. Tentu diharapkan tidak lagi kejadian serupa dan bagaimana kebutuhan akan tenaga medis di sana bisa segera terpenuhi meskipun tadi dibatasi begitu oleh pihak Israel. Terima kasih Ketua Divisi Emergency Rescue Committee Mercy Indonesia, yakni Pak Arief Rahman sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Arief. Terima kasih, Mbak.